Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai Gerindra, yang juga Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Bapak Prasetyo Hadi, yang terhormat anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, yang juga Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Ferry Juliantono, yang terhormat anggota Dewan Pembina yang juga Wakil Menteri Komdiji dan Kepala Juru bicara pemerintah Bapak Angga Raka Prabowo, yang terhormat anggota Dewan Pembina yang juga Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Beni Oktavianus, yang terhormat Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah yang juga Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Raya terpilih 2025-2030, Ibu Hajah Novita Wijayanti, yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat PIRA periode 2008-2025, Ibu Dr. Sumaryati Amin Aryoso, yang terhormat Pembina Pimpinan Pusat PIRA Ibu, ini banyak nih, Ibu Bianti, Ibu Maryani, Ibu Purani, Ibu Yasmin, Bu Endang, Ibu Nora, para Dewan Penasehat Pimpinan Pusat PIRA, pengurus PIRA tingkat kabupaten yang saya hormati, pengurus PIRA tingkat provinsi yang saya hormati. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum yang juga Ketua Dewan Pembina Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang hari ini beliau karena kesibukan dan jadwal yang sangat padat, mestinya beliau datang untuk memberikan pengarahan di forum yang terhormat ini. Beliau minta diwakilkan kepada kami semua. Dan beliau menyampaikan selamat atas diselenggarakannya musyawarah nasional yang merupakan forum keputusan tertinggi PIRA untuk memilih ketua umum yang baru. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum PIRA periode 2008-2025, Ibu Dr. Sumaryati Amin Aryoso, yang telah memberi pengabdian yang begitu tulus kepada PIRA hingga organisasi perempuan Indonesia Raya ini tercapai dan seperti kondisi sekarang ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Munas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi partai, forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di PIRA, dan ini adalah keputusan kita semua. Kita telah menetapkan ketua umum kita dan kita telah mengikhlaskan ketua umum yang lama untuk meninggalkan kita. Tetapi itu tidak berarti Bu Sum tidak akan kembali bersama kita. Bu Sum tetaplah Ibu Sum, ibu kita semua. Kami merasa Gerindra dalam posisi seperti sekarang ini karena ada support dan dukungan dari PIRA yang luar biasa.
Apa yang disupport? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, konsentrasi pemerintahan Prabowo hari ini adalah menyukseskan program makan bergizi gratis, menyukseskan sekolah rakyat, menyukseskan koperasi merah putih, dan masih banyak lagi program-program yang lain. Makan bergizi gratis adalah upaya bukan hanya meningkatkan gizi para generasi pelanjut kita 10-20 tahun yang akan datang. Tapi makan bergizi gratis diharapkan juga bisa meningkatkan gairah ekonomi di daerah-daerah. Bisa meningkatkan partisipasi angkatan kerja, bahkan untuk jangka panjang bisa mengurangi beban BPJS karena akan tercipta generasi yang lebih sehat dari yang sekarang ini. Memang dalam program makan siang gratis yang sekarang dikerjakan dan sudah mulai puluhan juta orang menikmati, siswa, ada beberapa catatan, ada beberapa kekurangan, dan itu pemerintah tidak menutupi hal itu, tetapi pemerintah akan terus memperbaiki setiap masalah, setiap komplain, setiap problem yang dihadapi di lapangan. Tetapi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak para siswa, banyak para santri, banyak para anak-anak sekolah-sekolah di daerah-daerah yang merasa terbantu dengan program ini. Bayangkan, mereka sekian tahun tidak pernah makan pagi untuk berangkat ke sekolah, kemudian mereka sekarang makan siang, makan bergizi gratis dengan menu yang dianggap memenuhi gizi yang cukup. Maka itu diharapkan dalam 5-10 tahun yang akan datang akan tercipta generasi yang sehat. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo dalam masa kepresidenannya beliau. Memang program ini adalah program bagaimana menanam masa depan agar generasi yang akan datang akan tumbuh kuat, sehat. Karena itu kalau kemudian program ini diukur dalam hitungan bulan, tentu saja tidak terlalu fair karena program ini adalah program untuk jangka panjang. Termasuk bagaimana menciptakan tenaga kerja. Banyak ibu-ibu di daerah-daerah, banyak emak-emak di kampung-kampung yang tadinya tidak memiliki pekerjaan, sekarang memiliki pekerjaan untuk membantu menyukseskan program makan siang bergizi. Banyak warung-warung, banyak toko sembako, banyak telur ayam, beras, sampai sayur mayur dan bumbu-bumbuan, serapannya begitu tinggi, itu diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah. Harapan kita semua, PIRA ikut bersama-sama menyukseskan program ini. Apa yang menjadi komplain, apa yang menjadi catatan, bahkan apa yang menjadi masalah di lapangan, pemerintah tidak menutup mata, pemerintah mendengar, pemerintah mencatat, bahkan Presiden Prabowo memperhatikan semua sisi yang seperti sekarang ini menjadi berbagai macam keluhan di lapangan. Akan tetapi, percayalah bahwa maksud yang luhur, maksud mulia ini tidak akan tergoyahkan oleh berbagai macam pandangan-pandangan tersebut, karena kita harus terus memperbaiki upaya dengan maksud yang luhur itu, dan kita yakin pada suatu masa generasi emas Indonesia akan tercapai dari program makan siang gratis ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian juga dengan sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah upaya pemerintah yang merupakan institusi yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan atas rakyat, atas bangsa. Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan kepada rakyat. Mahkamah Konstitusi menyebutkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah 9 tahun pendidikan dasar, 6 tahun SD, 3 tahun di SMP. Karena itu sekolah rakyat adalah upaya untuk memberikan pemerataan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu sebabnya sekolah rakyat dimaksudkan untuk mereka-mereka orang-orang yang bergolong ekonomi lemah, ekonomi yang terbawah. Jika itu dilakukan, maka ini adalah upaya pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia usia 80 tahun yang pemerintah menyelenggarakan pendidikan khusus untuk mereka anak-anak yang tidak mampu dan kurang mampu.
termasuk bagaimana melakukan upaya untuk menyukseskan Koperasi Merah Putih yang sekarang sedang dalam penyelenggaraan dan persiapan untuk dilakukan pematangan. Koperasi Merah Putih adalah upaya untuk memotong siklus peredaran perekonomian agar masyarakat desa bisa menikmati pasokan harga kebutuhan dengan jangkauan yang lebih pendek dan harga yang murah. Itu sebabnya Koperasi Merah Putih adalah bagian dari upaya kita semua. Semua itu dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto sebagai upaya agar pemerintah ini bisa memberi pelayanan kepada rakyatnya terbaik. Apa yang diinginkan oleh pemerintah sekarang ini? Pemerintah menginginkan selama kepemimpinan Prabowo Subianto rakyat sehat. Selama kepemimpinan Prabowo Subianto rakyat kuat, rakyat makan, rakyat cerdas, dan rakyat tebal dompetnya. Itulah yang dilakukan, namun menuju rakyat sehat, rakyat kuat, rakyat cerdas, rakyat memiliki pekerjaan, tentu saja ada tahapan. Ada berbagai macam prioritas-prioritas yang harus dikerjakan. Karena itu kita mesti harus melakukan itu dengan kesabaran, ketabahan, dan percayalah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah semuanya demi bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, atas dukungan Perempuan Indonesia Raya terhadap semua kebijakan pemerintah Prabowo Subianto, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap Ibu-ibu Pira bisa menjadi mata yang tajam, bisa memasang telinga yang benar, bisa merasakan keadaan di lapangan, dan silahkan melaporkan apa adanya tentang berbagai macam program itu kepada kami, kepada pemerintah, untuk memberi perbaikan, penyempurnaan bagi pelaksanaan program-program tersebut. Kami merasakan bahwa program itu tentu saja masih ada beberapa catatan yang harus disempurnakan, dan kami merasa ada masukan, perlu catatan, dan itu semuanya kita harapkan. Ibu-ibu, para pengurus Pira yang saya hormati, terakhir tadi sebelum acara dimulai, Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina menitipkan dana pembinaan untuk Pira periode yang baru ini. Jumlahnya saya tidak tahu, tapi sudah diserahkan kepada Ibu Ketua Umum yang baru. Itu bentuk tanggung jawab sebagai Ketua Dewan Pembina Partai kepada ibu-ibu. Tadi ada tambahan dari Ibu Ketua Umum, katanya karena capek mau ada perpisahan dengan, ya saya sudah dicatat oleh Pak Mensesnek. Proses regenerasi partai sedang terjadi. Saya belum lama ini juga sudah menyerahkan jabatan itu kepada sahabat dan kawan saya Sugiono. Sekarang Ibu Sum menyerahkan kepada regenerasi berikutnya kepada Ibu Novita Wijayanti, dan proses itu akan terjadi terus-menerus sehingga partai ini harus jalan dan terus bergerak menuju Indonesia Raya. Yang lama tidak merasa ditinggalkan, yang baru harus mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah dicatat oleh yang lama. Karena itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sum dan seluruh jajarannya yang begitu tulus, terus bersemangat dalam berjuang bersama kami di Gerindra melalui Perempuan Indonesia Raya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, Pira senantiasa memberi inspirasi banyak hal terhadap keputusan-keputusan partai. Pira senantiasa memberikan inspirasi dan banyak hal kepada keputusan-keputusan pemerintah, karena ibu-ibu Pira adalah, kata Pak Prabowo, ibu-ibu yang paling galak. Kalau ngomong tidak ada tedeng aling-aling, dan yang dirasakan ibu-ibu adalah real di lapangan. Yang dirasakan ibu-ibu adalah keadaan apa yang sebenarnya. Karena itu Pira menjadi mata telinga Gerindra.
Pira menjadi mata dan telinganya Prabowo Subianto. Percayalah, meskipun kadang-kadang ngomong sekali, dua kali, tapi sesungguhnya semua dicatat oleh Pak Prabowo. Saya terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu Pira dari berbagai macam kabupaten kota dari daerah-daerah. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Pira dari pengurus wilayah seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan ibu-ibu semuanya di sini. Selamat datang di Jakarta, selamat berpiknik di kota Jakarta. Mau piknik, Bu Novi? Mau piknik? Mau ke Taman Mini? Saya nanya Bu Novi, di sampingnya ada Mensesnek, mau ke Taman Mini enggak? Terima kasih atas semangat, terima kasih atas kebersamaan, terima kasih atas persatuan, terima kasih atas kegotong royongan, terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak menutup secara simbolik ditandai dengan pemukulan gong, tanda musyawarah.